Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, dengarkan saudara ini perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara harus mengerti, komandan ini bukan orang Israel, saudara. Dia orang Romawi. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Jadi hamba itu telah sehat kembali sesuai dengan iman dari tuannya yang komandan ini, saudara. Bahwa imannya adalah cukup Yesus berkata saja sepatah kata. Cukup Yesus berkata saja sepatah kata. Say the word, sepatah kata. Maka hamba saya pasti sembuh. Nah, saudaraku, sehingga akhirnya Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dia adalah seorang tentara Romawi, tapi Yesus bilang dia yang paling beriman. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mari kita lihat seharusnya siapa yang paling beriman kepada Tuhan dalam zaman itu. Seharusnya, saudaraku sekalian, seharusnya siapa? Seharusnya ya orang Israel itu. Seharusnya ya orang Yahudi itu, karena mereka sudah diajarkan hukum Musa. Mereka sudah diajarkan untuk mengenal Allah yang di sorga itu. Mereka sudah diajarkan untuk percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Orang Israel sudah diajarkan hal itu, dan sudah diajarkan hukum-hukum Musa. Sudah diajarkan hukum-hukum Taurat. Seharusnya orang Israel yang paling beriman, saudaraku sekalian, kepada Tuhan pada zaman itu. Dan saudaraku, dan yang paling besar dari antara orang Israel ini siapa iman yang paling besar? Ya seharusnya pemimpin-pemimpin agamanya, saudara. Logikanya begitu. Seharusnya siapa yang paling besar imannya? Seharusnya ya orang Farisi, ya ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, imam-imam kepala, dan bahkan seharusnya imam besar, high priest, orang Yahudi, itulah yang harus paling beriman. Saudaraku, harusnya begitu. Tetapi siapa yang Yesus katakan yang paling besar imannya? Karena Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Sekalipun di antara orang Farisi, imam-imam kepala, imam besar, ahli Taurat, sudah tidak ada yang punya iman sebesar tentara ini, saudara. Justru tentara Romawi ini yang Yesus bilang yang paling beriman. Kenapa, saudara? Punya background. Kalau kita lihat di sini, dia murah hati karena dia suka menyumbang pembangunan rumah ibadat. Yang kedua, dia juga mengasihi. Buktinya, saudara, dia sayang kepada hambanya atau pembantu di rumah. Dia sayang sekali. Dia punya hati. Dia tentara yang begitu keras dalam pertempuran, tapi ternyata dia punya hati yang lembut sekali, saudara. Yang ketiga, saudaraku, ini yang penting, bahwa dia tahu Yesus itu punya kuasa, punya otoritas. Cukup satu patah kata saja, say the word, maka hambaku akan sembuh. Aku percaya
Tidak perlu engkau datang. Aku tidak pantas menerima engkau. Cukup katakan sepatah kata saja dari jauh, maka hambaku akan sembuh. Saudaraku, karena itulah maka Yesus pada ayat 9 berkata, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan diri. Percayakah saudara bahwa Yesus itu berasal dari sorga? Yesus adalah anak Allah yang turun dari sorga, yang punya kuasa, yang mempunyai otoritas, karena dia adalah anak Allah itu sendiri. Percayakah kau akan itu? Kalau kau percayakan itu, maka kalau engkau percaya bahwa Yesus anak Allah, maka engkau akan memperoleh keselamatan. Kalau engkau percaya pada Yesus, maka engkau akan memperoleh pengampunan. Kalau engkau percaya pada Yesus, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal.